Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Oke, di depan kita kali ini sudah ada speaker. Ini adalah speaker robot terbaru RB600. Harganya sekitar 700 ribuan dan menurut saya pribadi ini kalau dilihat dari spesifikasinya ya dan juga kelengkapannya, ini salah satu fitur yang cukup komplit dengan harga di bawah 1 juta. Oke, kalau kita lihat di sini ada bonus mic-nya, nice ya. Dan di bagian bawah kita bisa lihat sudah ada RGB light, 6 jam waktu playtime-nya dan juga IPX5 waterproof-nya serta double 3 in speaker-nya. Ini saya rasa sih sudah cukup besar ya. Mungkin sekelasnya Elite XL2 sama-sama 3 in kalau tidak salah. Wattnya sendiri juga sudah 40 watt, sementara versi Bluetooth-nya sudah 5.3. Tidak lupa pihak robot memberikan kartu garansi dan juga buku manual. Dikasih juga kabel aux-nya, yang kualitasnya sih ya biasa aja, nggak bagus, nggak jelek, standar ya. Ada kabel pengecasan, ini sudah Type-C, yang menurut saya sih ini jauh lebih bagus dibanding kabel aux-nya. Ada remote-nya juga. Nah, ini menarik. Remote-nya juga ada tulisan robotnya ya, nggak polosan aja. Dan ada motif-motif seperti garis-garis metal gitu ya, menambah kesan look-nya itu premium gitu kan. Memang dari bahannya juga ini tidak jelek, bagus menurut saya pribadi ya. Dan ini ada banyak sekali pilihan tombolnya. Ada gambar-gambar kayak trompet lah, pistol lah. Nanti kita coba ya. Ada equalizer-nya juga di sini remote. Mantul. Satu lagi ada mic-nya. Nah, ini mic-nya sendiri terkesan mewah ya, warna abu-abu metal. Ininya jelas dari metal, hanya ininya plastik ya. Cuman look-nya aja metal. Kita buka ya. Biasanya sih dia menggunakan baterai 2 buah. Ya benar, 2 buah. Sayangnya ini tidak disediakan baterai baik di mic dan juga di remote-nya. Oke, nanti kita cari. Nah, terakhir ini dia unitnya. Ntar saya singkirkan dulu biar kelihatan lebih jelas. Oke, baik. Nah, seperti ini penampakannya dan menurut saya pribadi speaker robot paling berkelas, paling kece, paling mahal juga ya sementara ini di lain-lain merek robot. Dan di sini ada tulisan bomb box-nya, bagus. Ini bukan tempelan biasa, jadi ya lebih berkelas aja. Dan grillnya juga dari metal, bukan mesh ataupun kain ya. Ada tulisan robotnya juga. Dan kalau kita perhatikan ini di bagian sisi pegangan ya, di sini ada baut L, ada 4 buah jelas. Di bagian sisi tombol-tombolnya, di sini bisa kita lihat ya, ini terbuatnya dari bahan rubber. Ini tombol minus, plusnya paling pojok, tidak bersampingan. Tombol RGB-nya, ini mode bisa juga untuk TWS, dan ada bass boost-nya. Ini kalau ada embel-embel bass boost harusnya ngebass ya. Ada play dan juga power-nya. Di atasnya ini ada indikator, ini biasanya indikator baterai ya. Dan kalau kita tekan-tekan sih tidak yang begitu spesial ya, karena memang harus ditekannya agak ke dalam. Cuman kesan flatnya ini saya rasa sih bagus ya, tidak timbul. Di sisi sampingnya, di sini ada tentunya pasif radiator. Saya rasa sih ini agak enak, lembut, empuk ya. Ini tidak begitu keras. Bisa jadi kalau saat dinyalakan musik ini sangat brrrr gitu ya. Dan tidak hanya di bagian depan RGB-nya ini, tapi di bagian samping pasif radiator ini juga sudah RGB. Dan di bagian belakang tertutup, ini ada port-port untuk konektivitasnya ya. Sudah pasti ada karetnya karena sudah mendukung IPX5 untuk waterproof-nya. Di sini kita bisa lihat kalau portnya ada USB, ada TF card dan juga pengecasannya ya. Serta masih ada satu lubang buat mic tambahan. Oke, jadi selain bisa sendiri ya, bisa juga karaoke, tapi yang satunya pakai kabel gitu. Baik, menurut saya pribadi, secara build quality atau tingkat kerapihan ini sudah bagus. Tidak ada kelebihan-kelebihan produksi ya, bagus, rapih, halus. Cuma sayangnya ya, untuk beratnya sendiri tidak seperti yang saya kira. Karena sebesar ini biasanya sih lumayan cukup berat. Tapi ini ya masih termasuk ringan juga. Itu bisa nilai plus dan juga nilai minusnya ya. Kalau plusnya ya mungkin kurang antep aja, kurang berbobot aja. Tapi nilai plusnya ini bisa dibawa kemana-mana dengan ringan dan mudah ya. Oke, kita akan coba langsung nyalakan. Oke, agak mengagetkan ya. Powernya itu lumayan cukup besar ya. Cuman ada sedikit noise aja gitu. Tapi setelah nyala, noise-nya itu hilang gitu kan.
Dan ini tampilan warna RGB-nya bagus sekali, rapi sekali. Nah, di bagian samping juga ada. Kalau kita perhatikan, kalau kita tekan ya, nah ini ada beberapa mode RGB-nya. Yang pasti sih bisa dimatikan juga. Oke, kita lanjut. Oke, konektivitasnya juga simple ya, tidak ada suara-suara sales. Baik, di sini kita akan coba fitur dari remote-nya sendiri yang saya tadi bilang ya. Ada mode suara sepertinya ini ya. Suara tepuk tangan ini. Tepuk tangan juga. Oke. Ini unik ya. Wow. Dan ini ada equalizer. Nah, ini sudah berganti equalizer ya. Biasanya ada 3, cuman di sini sayangnya tidak diberitahukan ya kalau yang kita tekan itu mode apa gitu, hanya notifikasi tit saja. Sama ya, hanya bunyi tit saja. Bagusnya sih kayak eagle ya, jadi ketahuan kalau bagian bass mode ya ada keterangan bass mode atau balance mode ya. Sedangkan ini harus kita kira-kira aja. Oke, sekarang kita coba mic-nya ya. Oke, sudah langsung otomatis terhubung biasanya kalau yang mic bawaan. Nah, benar. Ini sudah ada echo-nya ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, ini sudah ada echo-nya. Oke, di remote ada mic min, ada mic plus, ini mungkin volume ya. Tes 1 2 3. Iya, mengecilkan. Tes 1 2 3. Iya. Jadi lebih besar ya. Oke, jadi di mic maupun di remote ini tidak ada tombol echo-nya sih. Jadi saya rasa sayang tidak bisa diatur tingkat echo-nya ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang sudah punya dan tahu ya bisa sharing-sharing ke kita ya. Baik, di sini kita akan langsung tes kualitas. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kualitas audionya, dan langsung aja kita simpulkan kelebihan dan kekurangannya. Baik, saya simpulkan kelebihannya dulu. Yang pertama, nggak usah yang pertama deh, langsung ke intinya aja deh. Kalau speaker robot ini RB600 harga 700 ribuan sudah dapat fitur yang cukup komplit, mic wireless juga, suara yang cukup bagus ya, bass yang cukup dapat, cukup dalam, pasif radiatornya juga ada, LED-nya juga ada ya. Dan fitur-fitur remote-nya juga cukup lengkap, itu saya rasa sih cocok buat dibawa bepergian, piknik atau acara-acara, ini sudah cukup mumpuni ya. Namun di sisi kekurangannya ada beberapa minor ya. Ternyata ada sedikit noise ya, walaupun tidak separah yang kemarin kita review, apa itu? Berton BX05 ya, 05BX. Itu tidak separah noise-nya Berton, tapi ini tetap masih ada ya. Kalau dibandingkan Eagle, Eagle hampir sekali minim noise, robot masih ada gitu. Di samping itu pula tidak ada pengaturan echo-nya di mic-nya. Dan suara mic-nya juga agak saya rasa sih agak sedikit kurang ngebass ya. Dan di sisi suaranya juga walaupun bassnya cukup dapat, saya rasa sih untuk vokalnya itu kurang keluar ya, agak kering, agak kopong gitu ya. Cuman ya secara keseluruhan kalau kita tidak bandingkan dengan speaker yang lebih mahal atau lebih bagus, ini sudah cukup bagus dibandingkan dengan speaker robot lainnya yang harganya di bawahnya. Justru ini jelas-jelas yang paling bagus menurut
kita pribadi, paling tidak selama yang kita review. Jadi worth it nggak bang? Untuk harga 700 ribuan kita beli speaker ini. Masih sangat worth it ya, tanpa mempertimbangkan minus-minus yang tadi saya sebutkan ya. Karena minusnya itu bukan minus yang parah gitu, itu minus minor ya. Tapi ya bagi pecinta audiophile ya saya rasa sih harus mikir dua kali. Cuma untuk ya sekedar cari hiburan multimedia, karaoke bareng-bareng, musik bareng-bareng tanpa harus dibanding-bandingkan, robot ini sudah cukup mumpuni dan cukup enak.